Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu, tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Memiliki pikiran Kristus dalam mengambil keputusan atau dalam memilih segala sesuatu dalam hidup kita. Memiliki pikiran Kristus dalam mengambil keputusan dan pilihan dalam hidup kita. Saudaraku, memiliki pikiran Kristus artinya bahwa kita itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup. Seseorang kalau tidak percaya kepada Tuhan, maka dia tidak memiliki pikiran Kristus. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan menjaga hubungannya dengan baik dengan Tuhan, sehingga pikiran Tuhan itu mengalir dalam pikirannya. Hubungan itu tidak terputus, hubungan itu tersambung oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika iman kita tidak kepada Kristus, maka pikiran Kristus itu tidak ada dalam diri kita. Dan untuk itu perlu kita jaga senantiasa supaya terus selama hidup kita itu tersambung dan terarah iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Sebab ada orang suatu saat dia percaya kepada Tuhan, tapi suatu ketika dia bisa putus hubungannya. Imannya bukan lagi kepada Tuhan. Dan mari kita berjuang dan kita perjuangkan itu supaya saya dan saudara dan keluarga besar kita, iman percaya kita terus hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi bahwa untuk memiliki pikiran Kristus itu bahwa kita harus percaya sepenuh hati kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan berbagai pilihan dan keputusan baik yang besar maupun yang kecil dalam hidup. Dalam persimpangan jalan, kita mau pilih ke kanan atau ke kiri, tergantung tujuan kita kemana. Dalam hidup ini banyak pilihan dan kadangkala kita memilih. Kadangkala pilihan kita, keputusan yang kita ambil bisa menyenangkan kita, bisa juga tidak. Bisa mencelakakan kita, bisa juga tidak. Tergantung arah dan tujuan apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan itu. Sehingga masalah yang kecil, masalah yang besar perlu kita sadari untuk mengambil suatu keputusan atau memilih. Perlu kita selaraskan kepada kehendak Tuhan. Untuk kita menentukan pilihan itu atau untuk menentukan keputusan dalam hidup itu, kita harus terkoneksi, terhubung kepada Tuhan melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga pikirannya Tuhan itu ada dalam pikiran kita, sehingga Dia akan menuntun kita tentang apa yang kita putuskan, tentang apa yang kita pilih dalam hidup.
Dan Tuhan menghendaki segala sesuatu yang kita putuskan, yang kita pilih itu yang Dia mau. Bukan yang kita mau. Supaya apa yang Tuhan mau itu kita selalu ada dalam Kristus. Sehingga dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 itu bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau aku sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka saya akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup. Kalau aku beriman kepada tentang kebangkitan Yesus, pengorbanan Yesus, kasih Tuhan dalam hidupku, maka saya akan mengerti makna, rahasia, manfaat, kegunaan, kebangkitannya dalam hidupku. Maka untuk itu saudaraku perlu kita perhatikan ada beberapa prinsip yang penting dalam mengambil keputusan berdasarkan pikiran Kristus itu. Yang pertama adalah mencari perkara yang di atas. Ayat 1 dikatakan, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang di atas? Bumi ini bulat. Di atas, di samping, di kanan, bumi ini bulat. Yang di atas yang dimaksud adalah segala perkara, hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Apa yang dimaksud di atas itu adalah segala sesuatu yang berkenan kepada firman. Dan sebaliknya, apa yang dikatakan di bawah dunia adalah segala sesuatu yang merontokkan iman percayamu kepadanya. Sekali lagi, hal-hal yang di atas itu yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya. Lalu segala sesuatu yang di dunia ini adalah yang dimaksud segala sesuatu yang merontokkan imanmu. Artinya yang bertentangan dengan firman. Untuk itu mari kita mencari perkara segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kita memilih. Di dalam kita menentukan sikap dalam hidup. Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita harus mencari perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Dalam konteks pengambilan keputusan, berarti apa saudaraku? Dikala aku mengambil satu keputusan atau pilihan dalam hidupku, saya menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang utama dalam hidupku. Sekali lagi, mencari perkara yang di atas itu yang bahwa kita menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam kita memilih, dalam hal kita menentukan sikap kita dalam hidup ini. Sebelum mengambil keputusan, mari kita hendak bertanya kepada Tuhan. Sebelum mengambil keputusan, mari kita bertanya kepada Tuhan. Adakah pilihanku ini berdasarkan kehendak Tuhan atau tidak? Adakah yang aku ambil pilihanku hari ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas atau yang utama dalam hidupku, maka saya akan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman. Sebab dalam firman-Nya Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa mari kita meminta petunjuk hikmat Tuhan. Berarti kita berdoa, Tuhan tuntun aku dalam memilih, menentukan pilihan dalam hidupku. Supaya apa yang kuputuskan dalam pilihan ini tidak menyimpang dari firman-Mu.
Maka saya akan menjadikan firman itu menjadi pedoman. Saya akan mempedomani firman itu dalam hidupku. Sebelum aku bertindak, ku jadikan firman itu pedoman. Supaya apa sikapku dalam memilih itu sesuai selaras dengan firman itu. Sebab apa, saudaraku? Aku sudah nyatu dengan Kristus lewat kematiannya. Maka pikiran Kristus ada dalam pikiranku, hati Kristus ada di hatiku, maka sesungguhnya umat Tuhan bertindak sesuai dengan konsepnya Tuhan dalam hidup kita. SOP atau SPO seorang suster atau security tentu ada dibuat oleh perusahaan itu. Maka dia akan bekerja melalui SPO atau SOP-nya itu. Tidak boleh menyimpang. Contoh, kalau polisi untuk merazia, mesti ada SPO-nya atau mesti ada surat dari pimpinan untuk dia melaksanakan tugas di tempat itu. Lalu pertanda atau apa namanya papan plang untuk dia untuk razia itu mesti ada. SOP-nya seperti itu. Jadi tidak boleh di seorang polisi untuk menilang itu papan pemberitahuan itu jauh, nggak boleh, harus berdekatan. Polisi tidak boleh menilang di persimpangan jalan atau di jalan tikungan, nggak boleh. Ada SOP-nya, nggak boleh. Mereka harus melakukan sesuai dengan standar prosedur operasionalnya itu, tidak boleh. Seseorang melaksanakan tugas menyalahi standar prosedur operasional, maka dikatakan itu melanggar hukum. Lalu pertanyaannya untuk kita, SPO atau SOP kita sebagai anak Tuhan apa? Sebagai pelayan Tuhan apa? Standar prosedur operasional pelayan Tuhan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu kita harus berdasarkan itu. Kita sebagai pelayan. SPO seorang pelayan Tuhan itu Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ibu Gembala bacakan. Galatia 5 ayat 22 dan Sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita pelayan Tuhan tidak berdasarkan itu, pelayanan kita sia-sia. Pelayanan kita akan tercela. Pelayanan kita akan dicibir orang. Kok begitu? Jadi standar prosedur operasional pelayanan kita itu Galatia 5 ayat 22-23 itu. Itu kalau kita ada dalam Kristus. Maka kita bisa melaksanakan Galatia 5:22. Sehingga dalam melakukan apapun dalam hidup kita berdasarkan firman. Oleh kenapa? Aku sudah jadikan firman itu menjadi pedoman, tuntunan. Sehingga dalam aku sebagai berjemaat, sebagai pelayan Tuhan, tidak akan melenceng, tidak akan keluar dari firman. Seseorang yang melakukan pelayanan atau ibadah keluar dari firman, maka pelayanan itu tidak menjadi kemuliaan Tuhan. Pelayanan yang sedang dilakukan tidak memuliakan dan tidak menjadi berkat baginya. Supaya kita melakukan pelayanan dengan baik, jadikan firman menjadi pedoman, tuntunan. Dan firman itu menjadi standar tolak ukur apa yang kita lakukan. Kalau kita tarik benang, ku lakukan perbuatan, ku pilih, ku tentukan sesuatu, kita tarik itu kepada firman.
Berkenan enggak? Bertentangan dengan firman enggak? Seharusnya itu ada di hati kita masing-masing. Biar kita selalu hati-hati dalam menentukan dalam apapun. Sehingga kita tidak bisa berkata begini. Yang penting hati. Tapi dia putuskan yang salah. Dia menikah dengan yang beda agama, beda keyakinan. Yang penting hatiku tetap kepada Tuhan. Tapi dia melakukan yang salah, menikah dengan yang tidak seiman. Dia pilih sesuatu yang bertentangan dengan firman, tetapi berkenan kepadanya. Karena dia cinta kepada lawan jenisnya. Berkenan kepadanya, berkenan kepada hatinya, tetapi bertentangan dengan firman. Bukankah ketika aku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dikala aku menentukan dan memilih apapun dalam hidup, saya harus menjadikan firman itu yang utama. Dan saya akan menyesuaikan dan saya akan menselaraskan. Kalau sesuatu yang bertentangan dengan firman, bukankah itu seharusnya kita tolak? Kita memprioritaskan, mengutamakan Tuhan dalam pilihan. Ketika kita memilih, menetapkan apa yang kita suka dan Tuhan tidak suka, ketika itu juga kita tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam diri kita, tapi diri kita. Berarti kita berbohong kalau berkata, Tuhan Engkau yang utama dan aku menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Berarti kita membohongi diri kita sendiri. Dan untuk itu saudara kami kasih Kristus, mari kita sekali lagi sebelum bertindak, sebelum menetapkan, sebelum memilih sesuatu dalam hidup ini, mari kita minta petunjuk. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Untuk itu saudara kami kasih Kristus, mari kita juga memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di ayat 2-nya di Kolose 3 dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Hal-hal yang di atas adalah hal-hal yang sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam hidup. Sehingga ayat ini menekankan pola pikir kita, bahwa pikiran Kristus selalu berorientasi kepada kehendak Bapa, bukan kepada keinginan duniawi. Duniawi adalah segala sesuatu yang merontokkan iman percayamu. Segala sesuatu di dalam Galatia 5 di ayat 19. Segala keinginan daging itu. Dan jangan itu ada padaku dan ada padamu ketika kita dulu itu ada dalam pilihan kita ketika kita tidak percaya. Tapi itu kan dulu. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Aku sudah percaya kepada Tuhan. Duniawi. Hal-hal itu tidak ada lagi di wilayah, di otoritas kehidupan kita ini. Sebab apa? Saya dan saudara sudah milik Kristus. Kalau sudah milik Kristus berarti Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup. Amin. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ayo harus kita rontokkan kedagingan kita, kemauan kita. Dan di ataslah segala-galanya kehendak Tuhan. Ada suatu penundukan diri kepada otoritas ilahi, kehendak Tuhan dalam diri kita. Berarti apa?
ada kepatuhan. Seseorang ketika dia mengambil keputusan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada penundukan diri di bawah kehendak Tuhan hidupnya. Ada penundukan diri apa? Kita mau diatur Tuhan. Kita mau dituntun oleh Tuhan. Berarti apa? Ketika pilihan itu bertentangan dengan firman, kita mesti mau diatur oleh Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui pendeta. Aku cinta Om. Aku sayang sama dia. Tapi kan beda keyakinan. Gak apa-apa Om. Dia, saya. Ya iyalah. Lalu tetap kuku dia. Perhatikan. Itu bukan lagi dia percaya kepada Kristus. Dia sudah lalai. Dia tidak mau lagi diatur Tuhan. Dia tidak mau lagi ditentukan oleh Tuhan. Dia tidak mau lagi dikendalikan Tuhan. Dia tidak mau lagi diarahkan oleh Tuhan. Dia mau mengarahkan dirinya sendiri. Padahal dia menyebut dirinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Maka itu satu kebohongan. Dan untuk itu mari kita bertahan selama hidup. Kristus di atas segala-galanya dalam hidupku. Dan untuk itu jemaat Tuhan, kalau kita memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi ini, maka kita akan mempertimbangkan dampak rohani dari keputusan kita itu. Keputusanku dalam memilih ini berdampak pada pertumbuhan imanku, berdampak pada pelayananku, atau merusak. Tarik-tarikan keinginan daging. Tetapi kalau tetap kita ada dalam persekutuan kita kepada Tuhan, saya selalu akan memikirkan dampak rohani dalam setiap pilihanku mengenai pekerjaan. Adakah pekerjaan itu akan merusak pertumbuhan imanku atau tidak? Apakah perjodohanku itu juga merusak pertumbuhan imanku dan persekutuanku kepada Tuhan? Kita harus jelas. Jangan abu-abu, lihat nantilah. Yang penting hatiku. Gak bisa. Amin. Gak bisa. Harus ada kejelasan yang tegas dari kita tentang pilihan kita, tentang sikap kita. Adakah pilihan kita mengganggu pertumbuhan iman? Sekiranya itu mengganggu pertumbuhan iman kita, mengganggu ibadah kita, harus jelas sikap kita untuk menentukan. Sekiranya pekerjaanmu mendapat uang banyak, bisa beli mobil, bisa rumah, tetapi itu bertentangan dengan firman, bagaimana sikapmu? Tuhan, nanti sekarang perlu aku hidup. Jual narkoba banyak duit. Tapi kan bertentangan dengan undang-undang. Dengan firman. Merampok bisa dapat duit. Tapi kan bertentangan dengan hukum. Dan bertentangan dengan firman. Menikah beda agama. Bertentangan dengan firman. Harus ada kejelasan dan kita menegaskan itu. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Saudara dalam kasih Tuhan. Apakah pilihan ini akan mendekatkan saya kepada Tuhan atau menjauhkan saya? Kalau pemuda remaja berpacaran. Perhatikan. Kalau engkau sedang berpacaran kepada si A atau si B. Apakah itu membuat kau jauh dari Tuhan? Apakah itu juga membuat kau jauh hubunganmu dengan orang tuamu, dengan sanak saudaramu? Atau gimana? Tapi jangan kita memutuskan melakukan, memilih sesuatu dalam hidup kalau itu membuat suasana yang tidak baik. Keharmonisan hubungan kita kepada Tuhan terganggu.
ke gereja juga terganggu, beribadah juga terganggu, pelayanan juga terganggu. Bukankah kita yang percaya kepada Tuhan itu, kita mau dikendalikan dan dipimpin dan diatur oleh Tuhan? Kalau mau, nyatakan dengan tegas, saya tidak mau berpacaran denganmu karena engkau membuat aku jauh dari Tuhan. Saya tidak mau menikah denganmu karena itu merusak hubungan saya dengan orang tuaku. Saya tidak mau bekerja di perusahaanmu karena itu mengganggu pelayananku. Saya tidak mau mencari duit di situ karena itu mengganggu ibadahku. Halo? Beranikah kita bersikap seperti itu? Perlu kita tuntunan Roh Kudus. Disitulah kita perlu bersekutu, mendekatkan diri, supaya Tuhan memberikan selalu arahan, tuntunan kepada kita. Cintailah Tuhan di atas segala-galanya. Apakah keputusan ini membawa damai, sejahtera, atau justru menimbulkan kecemasan? Jadi kita seperti pepatah, jangan cepat-cepat mengambil sikap. Saat teduh berdoa seperti manisnya gula, jangan buru-buru ditelan, takut ada di sana duri. Pahitnya daun pepaya, jangan langsung dibuang. Itu bisa bermanfaat banyak dalam tubuh kita. Dicerna, dikelola, dipikirkan, direnungkan. Tapi kadang kita kan dikuasai emosi. Langsung cepat ngambil tindakan. Langsung ngambil cepat sikap. Emosi. Berarti kalau kita cepat untuk melakukan hal yang seperti itu, pertanyaannya, di mana persekutuan kita dengan Tuhan selama ini? Persekutuan kita kan mendewasakan kita dalam bersikap. Sebentar marah, sebentar emosi, sebentar jengkel, sebentar ini. Bukankah seharusnya tiada hari tanpa sukacita? Tapi ini tiada hari tanpa muruk. Tahu muruk Ibu Magdalena? Ibu Leni mana Ibu Leni? Muruk, tahu muruk? Muruk ma'audiho. Aku marah sama kau. Kan banyak anak-anak Tuhan di luar sana cepat gampang marah. Artinya bahwa persekutuan dia selama ini orang menganggap berarti nol. Sayang. Kenapa? Cepat mengambil keputusan yang salah. Dan keputusan itu sebenarnya tidak mensejahterakan dirinya dan orang lain. Perlu kita waspada dan hati-hati. Bahwa kita mempertimbangkan dampak rohani dalam setiap keputusan kita. Adakah membawa damai sejahtera? Apakah mendekatkan saya dengan Tuhan? Sehingga Roma 12 ayat 2 dikatakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas, dulu kita grupnya dunia, tapi ketika aku sudah dibebaskan lewat kematian Yesus di kayu salib, berbeda. Aku bukan lagi yang dulu. Amin. Amin. Bukan lagi. Dan kita berjuang untuk itu. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, hindari keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun tampaknya menguntungkan. Dia keren loh, cantik, ganteng, punya pekerjaan yang mapan, pendidikan oke deh. Bapaknya kontrakannya banyak. Bapaknya punya tabungan, bahkan deposito banyak di mana-mana. Susah cari seperti ini. Tapi itu membuat kau jauh dari Tuhan. Itu merontokkan imanmu, menjauhkan kau dari pelayanan.
Bukankah dikatakan, pikirkan hal-hal yang di atas. Lalu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mesti kita berkata, ya Tuhan aku patuh, aku mau dengar apa katamu. Aku mau diatur Tuhan. Kalau diatur Tuhan mau, tidak akan aku pilih seperti itu. Karena itu bertentangan dengan firman. Amin. Amin. Banyak orang menjanjikan untuk kita banyak cepat dapat uang. Jual narkoba. Jual apa lagi? Jual barang orang lain. Pinjam motornya digadaikan. Banyak, bisa menjanjikan seperti itu. Tapi pertanyaannya kan, yang sedang kita laksanakan itu merusak kesejahteraan kita. Dengan dia, dengan orang lain. Dan untuk itu kita harus berani berkata bahwa segala saya akan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan firman. Walaupun itu menyenangkan, walaupun itu mendapatkan uang banyak. Sorry maaf ya. Itu menunjukkan kedewasaan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku butuh uang. Membayar kredit, membayar cicilan, beli rumah, aku butuh uang. Tapi aku lebih butuh hubunganku dengan Tuhan lebih harmonis. Aku lebih butuh kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah kerjakan lewat kematiannya kepadaku. Amin. Kita akan ke sana. Kita harus berpikir untuk itu. Untuk itu sudah jemaat yang kasih, berani berkata tidak terhadap keputusan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Berani, tegas. Kalau kata Tuhan, ya Tuhan aku mau. Tidak boleh abu-abu. Amin. Gitu kita harus tegas kita. Kalau dalam Tuhan mesti begitu. Jangan kita ikut Tuhan bertahun-tahun. Lebih condong apa yang kita mau daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup. Kita menghendaki jalan hidupku bukan turun tapi naik. Tapi kita lebih condong kepada kemauan kita daripada kemauan Tuhan. Tuhan ingin menolong, Tuhan ingin mengangkat. Tapi kita tidak merelakan diri kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita bersembunyi dalam Kristus. Sebagai orang percaya, hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah mati terhadap dosa dan hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus artinya bahwa saya adalah milik Kristus. Yang berdaulat mutlak dalam hidupku sesungguhnya Kristus. Kristuslah yang mengatur hidup. Kristuslah yang menentukan arah tujuan hidup kita. Amin. Kalau kita yang menentukan tujuan arah hidup kita, sia-sia. Kenapa? Mata kita hanya bisa melihat mungkin 100 meter ke depan. Tapi Tuhan 50 tahun ke depan, Tuhan tahu tentang hidup. Sebab Dia Allah Maha tahu. Dan untuk itu saya harus menyerahkan sepenuhnya semuanya kepada Tuhan. Dia tahu tentang hidupku. Tujuan hidupku Dia tahu. Dia akan tuntun aku kepada sungai di mana ada air di sana mengalir, ada kehidupan. Dia tidak mencelakakan aku. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Kristus dalam apapun dalam hidup. Sebagai orang percaya, hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah menjadi milik Kristus lewat kematian. Sehingga dikala mengambil keputusan dengan kesadaran bahwa kita adalah milik Kristus. Ketika aku mengambil satu keputusan, aku adalah milik Kristus. Maka apapun yang kuputuskan dalam hidup ini berdasarkan firman, bukan berdasarkan kemauan semata-mata. Amin. Maka tidak ada jemaat GBK Kampung Belakang hari ini, esok, lusa yang murtad, yang meninggalkan Tuhan. Tidak akan ada. Karena kita menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Mau itu menyenangkan duniawi, menyenangkan, menyegarkan, atau memenuhi seluruh keperluan kebutuhan. Katakan tidak. Aku hanya tetap mengambil keputusan
dengan kesadaran bahwa aku milik Kristus. Aku tidak mau milih itu. Aku tidak mau mengambil itu. Aku tidak mau menikmati itu. Saya adalah milik Kristus. Karena itu bertentangan dengan Tuhan. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan sendiri. Suka. Aku suka dia. Aku suka ini. Aku dapat uang dari situ. Jangan hanya semata-mata tentang diri kita. Tetapi kita jangan egois. Tuhan milik kita. Tuhan berkuasa. Tanya petunjuk dia. Jangan kita bersikap seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Amin. Jangan kita berbuat sesuatu sepertinya Tuhan itu tidak melihat. Bapak ibu yang bekerja, yang cari uang. Jangan kau kira Tuhan tidak melihat apa yang kau sedang kerjakan. Kau kira Tuhan itu matanya tarakan, nggak bisa melihat. Tuhan nggak bisa melihat, kacamatanya ketinggalan. Enggak lah ya, Tuhan itu maha tahu, dia melihat. Engkau jemaat tidak bisa melihat pikiran dan hatiku, tapi Tuhan tahu. Saya tidak bisa melihat hatimu, apa yang dalam pikiranmu tentang apapun, tapi Tuhan tahu. Jangan kita bersembunyi di dalam kebodohan kita, dalam melakukan apapun. Untuk itu saudaraku, jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Uang, kebutuhan, sekolah anak, ini, butuh segala macam, semuanya. Tuhan terlupakan dalam semuanya itu. Di mana kemarin yang gempa bumi itu? Myanmar ya. Sekian tahun dibangun mungkin rumahnya dengan bagus, kerja keras, usaha dan sebagainya. Hilang seketika, rontok. Artinya bahwa kalau kita tidak mengikutsertakan Tuhan dalam hidup, apa yang kau capai sekian tahun bisa hilang sekejap. Kenapa? Tuhan itu kan lebih berkuasa. Jangan kompromi dengan dosa dalam mengambil keputusan. Amin. Nanti aku bayar perbuatan, nanti aku bantu gereja, nanti aku begini. Jangan begitu, jangan kompromi. Jangan seperti rohani melakukan dosa. Dibungkus dosa itu dengan hal-hal rohani. Korupsi dibungkus hal-hal rohani. Nanti kalau kita dapat ini karena pekerjaan Tuhan, kita bantu segala macam. Jangan dosa itu dibungkus hal seperti itu. Jangan kita mengambil segala keputusan itu dengan kompromi dengan dosa. Bertindak berdasarkan iman, bukan ketakutan atau ambisi dunia. Bertindak dengan iman, sesuai dengan iman. Ibadahmu, cara dudukmu, cara berpikirmu, cara ibadah pelayanan, sesuai enggak? Kembali lagi, sesuai dengan firman. Firman itu kan menjadi pedoman dalam semua pun. Jangan kita melakukan apapun keluar daripada kebenaran firman Tuhan itu. Mengambil keputusan dengan perspektif kekekalan, berpikir kepada kekekalan. Jangan hanya berpikir tentang hasil jangka pendek, tapi berpikir dampak dalam kekekalan. Itu artinya begini. Yang penting aku kaya. Yang penting terpenuhi semuanya. Yang penting anakku sekolah, kuliah, rumahku dapat, mobil segala macam, utangku terlunasi. Iya, tapi engkau kehilangan kekekalan, kehidupan yang kekal. Yang kau capai itu dapat. Impianmu terpenuhi. Impianmu itu kan sementara. Yang kekal itu, kehidupan yang kekal, engkau hilang. Maka yang kau dapatkan itu bagaikan uap. Sebentar ada, sebentar hilang. Yang Tuhan mau, jangan hanya itu kau cari. Jangan hanya yang sementara itu kau dapatkan. Yang kekal itu pun harus kau dapatkan. Bagaimana caranya? Selalu ada dalam firman. Jangan kita dapatkan yang sementara itu. Tapi yang kekal. Kehidupan yang kekal, yang bersama dengan Kristus itu. Yang dikala aku mati, aku dibangkitkan kelak. Aku tidak ada dalam Kristus, tapi aku ada dalam neraka. Sayang.
Sayang. Ndra, lihat dulu istrimu. Nyampe dah ke surga kalian berdua nanti? Nyampe dah saya dengan istri saya ke surga? Kalau saya terus beriman kepada Tuhan. Saya cari uang, saudara cari uang. Punya mobil, punya rumah bagus, tidak punya utang, cicilan oke beres. Iya, tapi kita jangan kehilangan Tuhan Yesus dalam hidup. Amin. Jangan kehilangan waktu pelayanan. Ini saya udah bergilang nih. Saya kemarin saya saat teduh saya duduk. Suatu saat jemaat ini dipanggil Tuhan. Saya juga dipanggil Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kau gimana gereja di kampung belakang? Iya. Bagaimana pelayananmu? Pak Pendeta tidak ngajak saya pelayanan. Padahal saya ada di situ loh. Gue bilang, lo bohong. Kan pernah gue ajak lo pelayan gak mau lo. Bohong. Di surga aja juga bohong. Hanya enggak. Di surga dengan saya dengan dia berdialog. Emosian dia sama saya di surga. Enggak, Pak Pendeta tidak pernah ngajak saya. Loh. Pernah aku ajak kamu? Singer main musik belum. Apa pernah aku ajak? Tapi kau gak mau kan? Enggak, bohong dia Tuhan. Dia bilang. Tuhan bilang, turun lo. Di dunia udah banyak ngomong, di surga juga banyak ngomong juga kata Tuhan. Masuk neraka dah. Buat itu drama bagus itu nanti. Jadi kita perlu juga kita. Jadi jangan kita egois dalam hidup. Yang terakhir, setiap keputusan harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan rencananya. Amin. Setiap keputusan kita, setiap pekerjaan kita, setiap hidup kita, langkah kita, pelayanan kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bukan mendekatkan diri kepada gembala. Yang penting gembala senang. Yang penting ibu gembala senang. Yang penting pengurus senang. Enggak. Sayang kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Sayang. Yang penting Tuhan senang. Itu. Jangan berupaya menyenangkan pendeta, menyenangkan gembala, tetapi kita tidak menyenangkan Tuhan. Salah. Gak boleh begitu. Gak boleh. Kita menyenangkan Tuhan. Kasih uang ke gembala boleh. Yang belum bertobat. Saudara, kalau kasih Tuhan, mari kita lihat bahwa setiap keputusan harus mau kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita harus mengejar kehidupan yang kekal itu. Di mana Kristus ada, saya pun ada di sana. Pilihlah jalan yang mendekatkan kita kepada Tuhan, meskipun lebih sulit. Meskipun ada tantangan. Sekali lagi, mari kita pilih jalan yang mendekatkan saya dengan Tuhan. Walaupun ada tantangan, tetesan, kesulitan, air, dan lain sebagainya. Tapi saya tetap memilih jalannya Tuhan. Setiap keputusan kita harus memuliakan Tuhan. Fokus kepada tujuan jangka panjang, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Saya tidak mau tersesat. Saya tidak hanya mau mencari apa yang dalam dunia ini, tetapi saya juga dapatkan kehidupan yang kekal lewat hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Ingat bahwa semua keputusan, semua pilihan kita, semua perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan dalam dunia ini kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Perkataan saya ini benar atau tidak, saudaraku, mau dibuktikan perkataan saya ini bahwa segala sesuatu, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pilih, apapun yang kita perkatakan, kelak kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Jemaat kalau ingin tahu, boleh bilang gini, aku membuktikan. Tapi kita pergi dulu, dipanggil Tuhan dulu ke surga. Membuktikan secara real benar enggak? Tapi firman Tuhan kita akan mesti yakini, iya dan amin. Bahwa semua
apa yang pernah kita lakukan, kalau kita pernah tanggung jawabkan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mencari perkara yang di atas, kita mengutamakan kehendak Tuhan. Memikirkan perkara yang di atas, mempertimbangkan dampak rohani dari setiap pilihan. Menyadari bahwa hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Keputusan kita mencerminkan siapa kita di dalam Kristus. Saya sebagai anak Tuhan, mesti begitu. Saya pelayan Tuhan, saya jemaat GBK Kampung Belakang mengambil keputusan dengan perspektif kekekalan itu. Jangan hanya melihat keuntungan dunia, tetapi berpikir nilai sorga, kehidupan yang kekal dalam setiap kehidupan kita. Saat memilih pekerjaan, pikirkanlah apakah itu sesuai dengan nilai-nilai kekristenan atau membawa pertumbuhan iman percaya kepada Tuhan. Dalam hubungan, dalam perjodohan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam mitra bisnis. Perlu kita meminta tuntunan daripada Tuhan. Supaya kita tidak melakukan yang salah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.